Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah full shop untuk chapter depan guys. Sudah banyak hal yang muncul nih, dan pertarungan Luffy vs Kaido juga semakin memanas. Apalagi menurut shop versi cepat yang lalu kan Luffy sudah mempersiapkan serangan terakhirnya kepada Kaido. Mantap. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Bagian awal menunjukkan sosok Yamato dan Momonosuke yang sedang berada di luar kastil Onigashima. Lalu naga Momonosuke pun mengingat masa lalu ketika kastil Oden terbakar 20 tahun yang lalu. Di sini Kozuki Toki mengatakan sesuatu agar Momonosuke berhenti menangis dan berani menghadapi kenyataan. Tapi untuk isi kata-kata Toki belum terlihat di sini. Jadi kita tunggu aja saat chapternya sudah rilis. Kemudian dalam flashback ini juga ada Kinemon, Raizo, Okiku dan juga si pengkhianat Kanjuro. Mereka semua akan pergi ke masa depan. Akhirnya Momonosuke pun mencoba untuk berani dan diputuskanlah dia beserta beberapa Akazaya Nen akan pergi ke masa depan. Nah, kembali ke masa sekarang, naga Momonosuke terlihat punya tekad baru yang terpancar dari kedua matanya. Selanjutnya kembali meneruskan cerita pertarungan Luffy versus Kaido. Dan sesuai dugaan Mimin ya, bahwa petir di tangan Luffy itu dilemparkan ke arah Kaido. Jadi bukan digunakan sebagai senjata seperti pedang. Tapi Kaido yang punya kecepatan tinggi bisa menghindarinya dengan mudah. Bahkan Kaido bisa melakukan serangan balik secara langsung. Gebukan Kanabu Hausoku Haki dari Kaido pun berhasil mengenai Luffy yang sedang berada di udara. Hasilnya Luffy terlempar ke atas cukup jauh. Tapi serangan Kaido belum berhenti sampai di situ saja. Kaido melesat dengan cepat ke atas Luffy lagi dan dia melancarkan serangan Kanabu tepat di bagian kepala Luffy dan mengarahkannya ke bawah. Itu adalah serangan yang sangat telak. Luffy meluncur dengan wajah yang kelihatan penyok. Kemudian tubuh Luffy memantul setelah mengenai atap Onigashima. Dan Kaido melanjutkan serangannya. Dia menantikan pantulan tubuh Luffy. Dan satu lagi, serangan Kanabu Hausoku Haki telak mengenai Kapten Topi Jerami itu. Itu benar-benar serangan yang kuat yang digambarkan dalam double halaman. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa tubuh Luffy terluka hingga mengeluarkan darah. Lalu tubuh Luffy pun kembali memantul ke atas. Tapi sambil memantul, Luffy menarik dada Kaido. Tangan Luffy yang memanjang berhasil mencengkramnya. Dada Kaido pun berubah menjadi seperti karet dan bisa melar. Nah, Kaido berusaha melepaskan cengkraman tangan Luffy dengan cara memukul-mukul tangan Luffy menggunakan Kanabunya. Tapi karena tak kunjung lepas, Kaido memutuskan untuk berubah ke wujud naga. Namun tidak semudah itu Ferguson. Lagi-lagi tangan Luffy belum lepas juga. Nah, akhirnya naga Kaido melancarkan serangan pisau angin ke arah Luffy yang berada di balik awan. Dan ternyata serangan itu kena guys. Ya, tubuh Luffy tercabik-cabik karena beberapa pisau angin yang dilepaskan oleh Kaido. Tapi di sini Luffy tetap berusaha untuk bertahan. Nah, scene selanjutnya menunjukkan suasana di ibu kota bunga yang telah sampai pada acara pelepasan lampion. Bisa kita lihat banyak lampion mulai naik ke udara dan membuat langit ibu kota bunga menjadi terang. Para penduduk terlihat sangat menyukainya. Mereka tersenyum dan bergembira ketika melepaskan lampion. Lalu di sini ada Otoko, Hitetsu dan guru geishanya Robin. Dengan senyuman dan wajah penuh harap, mereka memandang ke lampion-lampion itu. Nah, kembali ke pertarungan Luffy versus Kaido lagi. Setelah serangan pisau angin, kini Kaido menembakkan Borobreed. Dan lagi-lagi semburan nafas api dari Kaido itu berhasil mengenai Luffy. Tubuh Luffy diperlihatkan gosong dan dia meluncur ke bawah. Lanjut kita berpindah ke bagian dalam kastil Onigashima. Di sini orang-orang terlihat lega karena api sudah berhasil dipadamkan. Kita bisa melihat Hyogoro beserta para Yakuza berhasil selamat. Mereka pun tampak senang. Lalu scene berganti ke lokasi Usopp. Di sini air baru sampai ke sana.
Usopp dan Hamlet pun tersapu derasnya air. Kemudian kita beralih ke lokasinya Orochi yang ada di lantai bawah. Di sini terlihat belum ada air, kebakaran masih terjadi terutama yang mengenai Orochi. Tapi karena kulit Orochi terbakar, paku batu laut yang tertancap di kulitnya pun jadi terlepas. Hal itu membuat Orochi bisa berubah ke mode Zoan-nya lagi, yaitu Yamata no Orochi. Tapi di sini wujud Zoan Orochi hanya terlihat punya satu kepala dan satu tubuh saja, tidak seperti sebelumnya yang punya beberapa kepala. Lalu walaupun sudah berubah ke mode Zoan, api masih tetap saja membakar tubuh Orochi. Sementara itu Hiyori cukup terkejut dengan perubahan Orochi itu. Dia pun jadi terduduk dan Orochi terlihat akan menyerangnya. Nah, scene kembali lagi menunjukkan pertarungan di atap Onigashima. Setelah terkena serangan pisau angin dan Borobrit, kini giliran Luffy untuk melakukan serangan balasan. Naga Momonosuke merasakan sesuatu dari atas Onigashima. Dia pun menoleh dan Naga Momo terlihat sangat terkejut sekali ketika melihat sesuatu yang besar di atas Onigashima. Ternyata Luffy sudah mempersiapkan sebuah pukulan super raksasa yang besarnya lebih besar dari kastil Kaido. Lalu pada bogem yang luar biasa besar itu, Luffy juga menambahkan beberapa atribut yang tentunya akan menambah damage serangan. Yang pertama adalah Busosoku Haki dan Koka. Hal itu bisa kita lihat dari warna tangan raksasa Luffy yang menghitam. Lalu ada juga Hausoku Haki yang bisa kita lihat dari kilatan petir hitam di sekitar bogem Luffy itu. Dan yang ketiga adalah elemen petir. Iya, selain petir hitam Hausoku Haki, kita juga bisa melihat ada petir putih yang merupakan elemen petir dari alam. Dengan ketiga kombinasi itu, mungkin Kaido akan benar-benar dalam masalah besar jika berhasil terkena serangan raksasa dari Luffy ini. Sementara itu, Kaido yang masih dalam wujud naga menatap pukulan raksasa Luffy. Nah, sampai di sini aja full stop untuk chapter kali ini ya. Jika ada tambahan, saran dan komentar, bisa ditulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!